Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Maisarah dari kelas 12 Bisnis Daring dan Pemasaran 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara dan solusi agar masyarakat lebih selektif terhadap pemberitaan di media sosial, terutama untuk mengenai berita bohong dan ujaran kebencian. Dan juga rekomendasi yang harus dilakukan pemerintah agar berita bohong dan ujaran kebencian di media sosial menjadi sedikit dan berkurang. Berita bohong atau hoax adalah penyakit berat yang dapat merusak nama baik seseorang. Oleh karena itu, Nabi melarang umatnya menyampaikan semua kabar yang didengar tanpa diperiksa terlebih dahulu. Terlebih bila berita hoax tersebut berhubungan dengan kehormatan kaum muslimin, maka hendaknya lebih berhati-hati supaya tidak menuduh seorang dengan kebodohan lalu menjadikannya sebuah penyesalan. Cara cerdas mencegah penyebaran hoax di media sosial. Melansir dari detik.com, sudah banyak kelompok yang secara proaktif mengajak masyarakat agar lebih cerdas menggunakan media sosial. Pemerintah juga berupaya untuk mengurangi penyebaran hoax dengan cara menyusun undang-undang yang di dalamnya mengatur sanksi bagi pengguna internet yang turut menyebarkan konten negatif. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika turut mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan literasi digital, salah satunya melalui Mudamu Digital. Mudamu Digital merupakan wadah bagi para generasi muda untuk berbagi ilmu dengan para pakar literasi digital Indonesia. Para peserta juga dapat curhat kepada para pakar tentang apa saja yang mereka hadapi di dunia digital pada zaman now. Tujuan utama dari Mudamu Digital ialah membentuk generasi muda Indonesia agar mempunyai kecerdasan literasi digital yang tinggi, sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh berita-berita hoax yang dapat melunturkan persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu, tindakan sederhana apa yang bisa kita lakukan agar tidak ikutan menyebarkan hoax? Berikut tips dari Septiaji Eko Nugroho. Hati-hati dengan judul provokatif. Berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif, misalnya dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat hoax. Cermati alamat situs. Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs yang dimaksud. Berita yang berasal dari situs media yang sudah terverifikasi Dewan Pers akan lebih mudah diminta pertanggungjawabannya. Periksa fakta. Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya, apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri. Perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Cek keaslian foto. Di era teknologi digital saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kala pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. Ikut serta grup diskusi anti-hoax. Di Facebook, terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti-hoax, misalnya Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax, FAFHH, Fanpage and Group Indonesian Hoax Buster, Fanpage Indonesian Hoax, dan Grup Skoci. Lalu, bagaimana pemerintah menyikapi hal ini? Melansir dari liputan6.com, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, pemerintah bisa mengambil peran sebagai penengah dalam waktu segera mungkin, dalam hal ini sebagai verifikator, baik lewat akun resmi pemerintah maupun akun yang bisa diajak bekerja sama. Setiap berita hoax dan palsu yang menyerang kebijakan sebuah instansi tidak lagi memerlukan waktu lama untuk diklarifikasi. Klarifikasi tidak hanya dalam bentuk teks, tetapi juga dalam bentuk grafis maupun video yang diproduksi dalam waktu singkat dan didistribusikan lewat jalan tradisional maupun media sosial atau situs resmi. Yang kedua, pemerintah melakukan pendekatan terhadap akun-akun berpengaruh, memberikan pengertian sejauh mana bahaya isu-isu liar yang berkembang di media sosial. Media sosial bekerja sebagai penggiring opini, sehingga akun-akun berpengaruh mempunyai peran besar. Akun-akun berpengaruh ini bisa dalam bentuk akun personal asli maupun akun kelompok. Yang ketiga, yaitu bekerja sama dengan Google untuk menghapus konten hoax dari mesin pencari mereka. Dengan kondisi Google bermasalah pajak, seharusnya pemerintah bisa melakukan proses lobby dengan posisi lebih kuat. Apalagi banyak web dan blog penyebar konten hoax memakai platform berbasis blogspot atau blogger milik Google. Yang keempat adalah pemerintah membuat satu situs atau aplikasi resmi yang bisa menjelaskan pada masyarakat mana saja situs yang berbahaya untuk dibuka karena kontennya yang hoax atau berita-berita apa saja yang ternyata tidak benar. Ini menjadi rujukan utama bagi masyarakat. Kelima adalah melibatkan masyarakat umum secara langsung dengan membuat suatu komunitas yang bertujuan untuk memerangi hoax karena peran serta masyarakat juga dibutuhkan bagi pemerintah dalam persoalan ini. Komunitas ini dapat membantu pemerintah dengan cara melaporkan berita-berita hoax yang beredar dan menyampaikan kebenaran atas suatu berita hoax.
Oleh karena itu, tetaplah bijak ketika menggunakan internet. Jangan mudah percaya terhadap semua berita atau kabar yang dibaca. Periksa kembali kebenaran suatu berita dengan membandingkannya dari sumber lain. Dan jangan sebarkan ulang apabila dirasa berita itu tidak benar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kesalahan kata dan tulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.